Assalamualaikum. Wih, ganti lu ah. Jangan malu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navara Rana Rashid, BP 051, akan menjelaskan cara analisis data dengan menggunakan teknik ANOVA, yaitu pada jenis soal yaitu dengan judul analisis pertumbuhan dan produksi tanah terhadap pemberian pupuk kandang guano dengan perlakuan sebanyak 3 kali, sampelnya sebanyak 6 dan ulangan sebanyak 6 kali. Data yang ada di Word kita pindahkan ke dalam Excel seperti halnya di sebelah kanan. Setelah itu kita masuk ke dalam SPSS dan menginput data yang sudah terletak pada Excel. Namun sebelumnya data yang ada di Excel dicari terlebih dahulu rata-ratanya, seperti halnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke SPSS, masuk bagian file, lalu open. Ambil bagian data. Ubah file types-nya menjadi Excel, lalu cari filenya. Tunggu beberapa menit lagi. Lalu akan tampil worksheet yang ingin dipilih. Ambil rata-rata pertumbuhan. Lalu tekan OK. Setelah itu, setelah keluar hasilnya, lanjut dengan merubah variabel yang berlebihan seperti bawah ini, karena yang diuji hanya perlakuan dengan hasil. Setelah itu kita view kembali. Setelah dapat hasil tersebut, kita ubah terlebih dahulu hasilnya menjadi 2 variabel, biar hasil yang didapatkan lebih pas. Selanjutnya kita analisis dan kita tes terlebih dahulu apakah data tersebut normal atau tidak dengan menguji analisis tes. Kita memilih menu Analyze, Describe Statistik, lalu Explore. Kita masukkan faktor ke dalam faktorial, lalu hasil ke dalam dependent list. Pilih plot dan klik normality, continuous, dan OK. Baiklah, di sini sudah keluar hasilnya. Untuk tes normality, kita akan mengambil bagian text of normality di bawah ini. Pada bagian ini, kita akan kriteriakan ke dalam beberapa kriteria, yaitu 2. Yang pertama, jika nilai sig-nya lebih dari 0,05, berarti data tersebut normal, sedangkan di bawah 0,05 berarti data tersebut tidak normal. Dan dapat dilihat pada bagian signifikan ini, data-data tersebut dari perlakuan pertama, kedua, dan ketiga, hasil yang didapatkan itu nilai signifikan lebih dari 0,05, yang berarti bahwa data tersebut normal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tes ANOVA dengan cara buka kembali data tadi, lalu klik Analyze, kita tekan Compare Means, lalu One Way ANOVA, lalu kita pindahkan perlakuan kepada faktor, lalu hasil ke dalam dependent list. Pilih Post Hoc, ambil bagian Point to K, lalu Continuous. Lalu kita ambil bagian Option untuk mengeluarkan bagian deskriptif, tabel deskriptif, dan Homogeneity. Klik Continuous. Lalu klik OK. Lalu nanti akan keluar tabel berupa deskriptif, homogeneity, ANOVA, dan juga multiple comparison, serta hasil yang didapatkan. Pertama kita akan bahas bagian deskriptif. Pada bagian ini, kita akan menemukan rata-rata pada perlakuan pertama, panjang daun yang dihasilkan rata-ratanya itu sepanjang 5,24 cm.
Dan pada perlakuan 2 dan ketiga, kita akan menemukan panjang daun rata-ratanya sepanjang 6,07 cm dan 5,4 cm. Lalu kita akan mentes homogeneity variance-nya. Pada ini akan ditemukan berupa nilai signifikan rata-rata yang didapatkan yaitu sebanyak 0,196, yang berarti perlakuan dengan dosis pupuk kacang tanah dengan guano ini tidak berbeda nyata untuk setiap variabelnya. Lanjut ke tabel ANOVA. Di sini kita akan menemukan hasilnya yaitu nilai zinc pada tabel ANOVA yaitu 0,000, yang berarti nilai zinc pada tabel ANOVA tersebut kecil dari 0,05, yang berarti rata-rata dari ketiga perlakuan dengan dosis pupuk yang berbeda tersebut, pertumbuhan daun kacang tanah berpengaruh nyata. Lalu next ke tabel bagian multiple comparison. Di sini kita akan membandingkan setiap perlakuan. Yang pertama kita contohnya saja yaitu perlakuan 1 dan 2. Rata-rata perlakuan 1 dan 2 itu rata-rata pertumbuhan panjang daunnya selisih yaitu minus 0,82, yang didapatkan dari rata-rata panjang daun dari perlakuan kedua dikurangi perlakuan pertama. Dan pada tabel ini kita akan melihat pertumbuhan pada perlakuan pertama dengan P2 berdasarkan nilai zinc-nya yaitu 0,00. Didapatkan itu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pada perlakuan P1 dan P2 berpengaruh nyata. Baik, kita akan lanjut pada tabel berikutnya yaitu homogeneous subtest. Pada itu kesimpulannya. Pada kesimpulannya kita dapat simpulkan bahwa pada subjek pertama ini terletak perlakuan pertama dan ketiga, yang mana pada perlakuan pertama dan ketiga ini tidak berpengaruh nyata karena terdapat pada dalam satu substitusi yaitu satu tabel, sebagian tabel 1. Namun pada perlakuan kedua itu berpengaruh nyata karena berbeda. Jadi dapat disimpulkan pada hasil analisis ANOVA pada data tersebut, perlakuan pertama dan kedua yaitu dengan penggunaan pupuk kandang guano pada 5 ton per hektar dan 9 ton per hektar tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang daun pada kacang tanah. Namun untuk perlakuan kedua yaitu sebanyak 7 ton per hektar sangat berpengaruh nyata terhadap kacang tanah, pertumbuhan daun kacang tanah.